Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam takzim yang sekali-sekalisnya pada yang mulia Anda Guru dan yang mulia Buya. Saya pernah mendengar, kalau nggak salah ya, kisah Rasulullah atau hadis. Saya baca itu di Duratun Nasihin. Katanya tanda-tanda orang ikhlas itu di keramaian nggak ketahuan dia. Jadi bila dia ada, orang lupa padanya gitu. Tapi bila dia nggak ada, orang kehilangan. Itulah tanda-tanda orang ikhlas. Kalau dilihat daripada ciri-ciri ini, orang-orang ikhlas adalah kalau di kantor-kantor tuh bagian yang nyediain teh. Nggak ada orang ingat dia. Tapi coba dia nggak masuk, semua orang ribut di dunia ini. Mana minuman kita deh, si Anu nggak masuk. Itu orang ikhlas. Itu tanda-tanda orang ikhlas. Kalau gitu kebalikannya, orang yang nggak ikhlas, yang kalau dia ada sangat ketahuan, kalau dia nggak ada orang kesenangan gitu. Ini agak bahaya, kita jangan masuk yang di sana gitu. Dan mudah-mudahan kita semua tetap ikhlas. Kenapa? Karena ketetapan kita untuk ikhlas itulah yang akan memenangkan kita di akhirat kelak dan di dunia ini. Demikian juga kehidupan dunia dan akhirat ini. Kita kadang-kadang heran dengan orang sukses tuh. Bukan hanya heran, silau. Sukses amat orang ini. Bagaimana sih caranya gitu? Ada katanya orang yang selalu membaca Quran, nanti di surga nanti wajahnya berseri-seri kan, bercahaya tuh. Iya kan? Jadi untuk jadi sukses itu bagaimana caranya? Kita apapun kita lakukan untuk menjadi sukses. Jadi sebenarnya ya untuk berhasil itu jauh lebih ringan daripada yang kita pikirkan gitu. Asal tahu caranya gitu. Bagaimana caranya? Jadi kalau begitu menjadi manusia itu tetaplah bernilai gitu. Kadang-kadang dalam kehidupan kita harus melalui proses kena remas-remas, kena injak-injak. Tetapi di situ kita membuktikan kita itu bahwa kita bernilai. Tetaplah bernilai. Satu saat Anda akan ditempatkan orang di tempat terhormat di kantong. Suatu saat kita akan ditempatkan Tuhan di tempat terhormat, yaitu apa? Di kantong Tuhan. Pertanyaannya sekarang, menjadi manusia itu supaya bernilai bagaimana? Supaya bernilai, harus ada Tuhan di dalam kalbunya. Jadi tugas saya guru itu apa? Menanamkan kalimat Allah di dalam manusia. Jangan pernah nggak ada Tuhan di dalam dadanya, satu. Kemudian, jangan ada tinggi hati, kebohongan, ketidakikhlasan. Tinggi hati, kebohongan, ketidakikhlasan, kemarahan, jangan ada dalam hati. Pasti. Ini kan semua dalam perkataan lain ada Tuhan dan ada ajarannya di dalam badan seseorang itu. Pasti. Kita tetap akan bernilai. Dan itulah cita-cita ayah guru sama kita ini semua gitu. Bahkan bukan cita-cita ayah guru pada kita semua, cita-cita ayah guru kepada manusia di alam semesta ini. Karena ayah guru dikirim untuk itu gitu.
dan kita sesuai dengan takdirnya diminta untuk menjalankan itu dengan keterbatasan kita. Dan Ansor ini, ibu-ibu tukang masak ini, dan semua yang hadir ini mengerjakan itu. Alhamdulillah kita banyak kawan-kawan untuk tugas itu, karena sebenarnya untuk itulah kita diciptakan. Jadi kita semua pernah, dan begitulah hukumnya manusia, menjalani kehidupan yang pernah barangkali di tempat terhormat, tapi pernah di tempat yang seburuk-buruknya. Tetaplah sabar, karena orang sabar beserta Allah tetaplah bernilai, dan orang tidak bisa sabar apabila dia tidak ikhlas. Alhamdulillah kita sudah berada pada jalan yang benar, dan berada dalam proses itu kita perlu kesabaran untuk melihat bukti kebesaran Allah itu. Sering saya ucapkan bahwa manusia yang beriman suatu saat kelak akan berkata, ya Allah, semuanya kau jadikan ini semua termasuk aku adalah tidak sia-sia. Alhamdulillah. Saya ingin mengatakan, berjanji dalam hati agar aku harus tetap bernilai di mata Tuhanku.